Kalau misalnya petani di desa di kampung yang nggak bisa baca sama tulis, ngomongnya aja belepotan, disuruh upgrade. Bayangin, ke kantor pajak disuruh upgrade formatnya. Dari format lama ke format baru. Supaya petani desa nggak kena pajak 10% PPN-nya. Jadi PPN-nya cukup kena 1,2%. Dari mana mereka paham itu? Anda juga di kota juga nggak akan mungkin paham. Seperti itu. Iya kan? Anda deh, yang petani-petani di kota deh. Saya kasih hitungannya tadi aja Anda bingung. Urusnya gimana? Iya kan? Belum lagi Anda harus melapor pajak setiap bulan PPh itu. Ya, pajak masa bulanan, ada pajak laporan SPT tahunan. Ya ribet ini semua. Kita mau bertani, yang cari yang simpel malah ribet. Nah, jadi intinya pajak ini yang pertama membingungkan kita, ya. Yang kedua besar sekali. Bayangin, gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu mau nggak? Kalau penghasilan Bapak Ibu 400 juta bersih, ya 400 juta, lalu dipotong 25%, yaitu 100 juta, ya aturan sekarang. Jadi yang Bapak Ibu pulang hanya bawa 300 juta, 100-nya diambil pemerintah. Mau nggak? Mau nggak? Ya nggak mau lah. Enak banget pemerintah. Ya, kalau giliran untung dia pajakin. Kalau giliran panennya rusak karena hama atau musim, dia nggak mau tanggung jawab, nggak mau tahu perhatian juga, nggak mau tahu soal kita. Giliran kita berhasil kok dipajak-pajakin besar. Soalnya mereka ini nggak hitung ruginya kita, mereka cuma ambil untungnya kita. Udah gitu besar banget lagi. Kayak gitu kan. Nah, ini bukan cuma berlaku untuk kita petani. Seperti apa? Petani hortikultura, ya. Petani misalnya kopi, kakao, ya, cengkeh dan lain banyak segala macam. Petani pangan, padi, jagung, kacang kedelai, tomat, terong itu kena semua. Kemudian apa namanya? Tanaman hias. Itu ada petani tanaman hias juga kena. Yang saya bilang tadi aturannya. Kemudian yang bukan kayu. Oh, saya bukan tanaman hias, saya juga bukan petani horti, saya juga bukan petani pangan. Saya tanam pohon sengon, saya tanam pohon jati. Kena juga. Anda pikir kayu-kayuan gak kena? Kayu bulat kecil, kayu bulat besar, bahkan barang bukan kayu. Seperti apa? Bambu, rotan, dan lain sebagainya. Yang bukan kayu. Itu pun kena. Anda punya hutan bambu aja, Anda jual bambunya kena pajak. Itu disebut dengan barang bukan kayu. Hasil bukan kayu. Ya, kalau kayu yang jati, sengon, meranti itu kayu. Ya, itu pun dibagi dua. Kayu yang bulatan kecil sama bulatan besar, gelondongan. Bayangkan sampai sedetail itu si pajak pemerintah ini teror kita. Oke, kalau ada yang bilang, oh, kan Ibu Sri Mulyani nggak bilang petani pangan seperti padi dipajakin, jagung dipajakin, kan enggak. Iya, untuk bulirnya enggak. Ya, kalau padi itu Bapak Ibu jual dalam bentuk beras, nggak kena pajak. Jagung Bapak Ibu pipil, jual, nggak kena pajak. Itu barang pangan. Ya, tetapi yang namanya sekam, jerami, kompos dari bahan padi, dari bahan jagung, kena. Bekatul, kena. Ya, dedak, kena Anda. Anda ambil sisa sekam, dibakar dari sekam bakar, dijual, kena pajak. Bahkan sudah busuk pun Anda bikin kompos, kena pajak. Ya, kan yang nonton ini kan pemerintah juga nonton. Sanggah aja informasi saya kalau saya salah. Coba komen di situ pemerintah kalau nonton. Yang saya kasih tahu ini benar atau salah.